Selamat malam Bapak Ibu, kaula adiuswa GKJ Mijen. Tetap semangat, luar biasa. Malam hari ini kita akan bersama-sama mengadakan persekutuan doa. Mohon maaf kalau di dalam jadwal itu PA, karena terus terang saya kesehatan agak kurang fit, tapi tidak menghalangi itu semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mengadakan PA. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa usia yang sudah di atas 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 90 tahun, fisik kita memang mengalami penurunan. Tetapi jiwa roh kita, semangat kita di dalam mengiring Tuhan harus tetap berkobar-kobar dan menyala-nyala. Meskipun kita sudah lanjut usia, tetapi kita tetap berguna. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pujian yang sangat terkenal, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Setuju Bapak Ibu kalau kita nyanyikan bersama-sama, nggih? Hidup ini adalah kesempatan. Mungkin Bapak Ibu di rumah bisa membuka di YouTube atau di panduan, di situ ada liriknya lagu hidup ini adalah kesempatan. Kita pujikan bersama-sama, 3, 2, 1. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inti dari pujian ini adalah hidup ini untuk melayani Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjutkan, kita akan bersama-sama datang di dalam
doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan syukur dan terima kasih oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan pada kami melalui kehidupan ini. Engkau memberikan berkat bagi kami, untuk kami boleh melakukan aktivitas kehidupan keseharian kami, baik kami boleh bekerja, melakukan tugas-tugas yang lain. Kami percaya semuanya bukan suatu kebetulan, tetapi kami percaya itu anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika di sore hari ini kami boleh bersama-sama mengadakan persekutuan doa Adius wo GKJ Mijen. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Bapak Ibu Saudara kami yang berada di rumah. Kiranya Engkau juga memberkati setiap mereka dengan kekuatan dan kesehatan yang prima, sehingga para Adius wo boleh tetap semangat, bersukacita dan bergembira dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa kami di dalam surga, kami mau menyerahkan acara kami ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon terang Roh-Mu yang kudus agar setiap kepikiran hati, tutur bahasa kami, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa kami di dalam surga, kami serahkan persekutuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada saat ini itu adalah kebangkitan. Kebangkitan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mendengar kata kebangkitan, apa yang ada di dalam bayangan kita? Sebuah pertanyaan. Yang kedua, apa kaitannya kebangkitan Tuhan Yesus dengan kehidupan umat di masa kini atau umat-umat Tuhan saat ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk memahami tentang kebangkitan, mari kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah narasi yang akan saya bacakan. Tidak semua orang dapat menerima ajaran mengenai kebangkitan orang mati. Orang Saduki adalah salah satu kelompok yang tidak mempercayai akan kebangkitan orang mati. Bisa jadi pemahaman orang Saduki juga menjadi pemahaman beberapa kelompok manusia yang juga mempertanyakan mengenai kebangkitan orang mati. Apalagi konsep ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Dan menurut ilmu pengetahuan, jika orang sudah mati, artinya semua sudah selesai. Sebuah unsur kembali ke dalam alam. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengingat bahwa kebangkitan orang mati ini adalah sebuah ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Baik yang hidup pada saat itu maupun kepada kita yang hidup pada saat ini. Dengan ajaran mengenai kebangkitan orang mati, maka kehidupan kita yang kita jalani pada saat ini akan tetap mempunyai pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal ke-20 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian sabda Tuhan. Lembaga kita memberikan judul pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ayat 27. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istri itu dan membangkitkan keturunan bagi saudara itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang kebangkitannya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan renungkan firman Tuhan ini. Sekilas orang Saduki yang jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka adalah orang-orang yang berada, orang yang kaya. Mereka adalah kelompok yang memegang pemerintahan dan bekerja sama dengan orang Romawi. Tentu kalau ini memegang pemerintahan, adalah orang Saduki ini adalah orang-orang yang dalam tanda petik cendekia atau pintar lah. Orang Saduki dan orang Farisi adalah kelompok yang tidak senang
akan keberadaan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Bapak Ibu, kita bisa baca sejarahnya. Ketika Tuhan Yesus mengadakan pelayanannya, orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi inilah yang sering mengganggu pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga kedua kelompok ini terkadang bersama-sama dalam menentang Tuhan. Akan tetapi sebenarnya kedua kelompok ini mempunyai perbedaan yang mendasar dalam hal kepercayaan. Salah satu perbedaan yang sangat kelihatan adalah orang Farisi percaya akan kebangkitan dari antara orang mati, juga terhadap malaikat dan roh-roh. Tetapi orang Saduki berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati dan tidak ada malaikat atau roh. Oleh karena itu, orang Saduki menanyakan mengenai kebangkitan orang mati dengan menggunakan dasar dari kitab Ulangan 25 ayat 5. Yang demikian. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dengan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Itu yang diungkapkan oleh orang Saduki ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-28. Mengenai pertanyaan orang Saduki siapakah yang akan menjadi suaminya, seakan-akan sangat masuk akal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencoba memahaminya. Jika tidak hati-hati, pasti akan mencoba menjawab pertanyaan itu dengan cara jawab yang sesuai dengan pemahaman orang Saduki, yaitu tidak ada kebangkitan. Itulah yang diharapkan orang Saduki, yaitu Tuhan Yesus akan terbawa dan akan menjawab suami dari perempuan itu adalah si A atau si B. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita dalami jawab daripada Tuhan Yesus ini. Ketika Tuhan Yesus ditanyakan hal itu, Tuhan memberikan jawaban ayat yang ke-34 bisa dibaca dari Lukas pasal 20. Tuhan Yesus menjawab demikian. Jangan menyamakan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di sorga. Ya tentu, memang harus demikian, tidak bisa disamakan kehidupan di dunia dan kehidupan di sorga, jawab Tuhan Yesus. Sebab kehidupan di sorga sangat berbeda dengan kehidupan di dunia. Jadi ketika kita berpikir
kehidupan di sorga sama dengan kehidupan di dunia adalah cara berpikir yang salah. Sebab kehidupan di sorga tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Jadi sangat berbeda Bapak Ibu pemahaman kita tentang sorga, iman Kristen dengan kepercayaan sebelah. Mereka hidup bagaikan malaikat. Ketika masih hidup di dunia, manusia mempunyai emosi, dan dengan emosi itu manusia bisa mengungkapkan cinta, mengungkapkan kegembiraan, kejutan, kemarahan, kesedihan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika hidup di dalam sorga, kehidupan di sorga tidak lagi dikendalikan oleh emosi-emosi tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan tadi menjawab kepada orang-orang Saduki bahwa kehidupan di sorga bagaikan seperti malaikat. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ditandaskan kehidupan di sorga tidak ada sifat-sifat manusiawi di dunia. Tidak ada rasa emosi, marah, kejengkelan, kesedihan, dan seterusnya. Jawab Tuhan yang kedua tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-37 tentang bangkitnya orang-orang mati. Sebutan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub merupakan bukti bahwa Abraham, Ishak dan Yakub masih mempunyai kehidupan di hadapan Tuhan. Sebab orang yang sudah mati tidak mempunyai nama lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ajaran Tuhan Yesus mengenai kebangkitan orang mati itu juga menjadi pengajaran bagi kita yang hidup pada saat ini. Sehingga dengan menghidupi ajaran mengenai kebangkitan orang mati, kita diharapkan yang pertama, tetap bersukacita dalam menjalani kehidupan ini. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Tetap bersukacitalah di dalam Tuhan. Mempunyai sukacita yang tidak terbatas oleh usia. Jadi sukacita itu tidak miliknya anak-anak saja. Bukan milik anak-anak remaja yang sedang gandrung atau orang-orang yang sedang mendapatkan hadiah apa-apa bersukacita. Tetapi juga harus dimiliki oleh semua, termasuk kita para adioswa yang mungkin mohon maaf giginya sudah tanggal berapa, tinggal berapa.
Senyumnya sudah tidak seperti ketika masih muda. Tapi rasa sukacita itu harus tetap ada di dalam menjalani kehidupan ini. Betul Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak mempunyai rasa sukacita, kehidupan kita itu akan hampa. Mempunyai sukacita yang tidak dibatasi oleh usia, sehingga pada masa tua dan masa pensiun pun sukacita itu masih tetap ada. Bapak Ibu masih punya sukacita? Ya, amin. Ya, meskipun secara fisik Bapak Ibu sudah banyak kekurangannya, kelemahan fisik, mengganggu banyak hal. Mungkin kalau dulu masih tegar, segar, masih sangat kuat, kita bisa masih energik. Itu sesuatu proses yang tidak bisa kita hindari. Kita punya masanya tersendiri, berhubungan dengan jasmani dan fisik kita. Tetapi yang tidak boleh berkurang dan tidak boleh tidak ada adalah bersukacita. Yang kedua, menjaga kehidupan dengan tetap memuji Tuhan. Bersukacita, dua, memuji Tuhan. Memuji Tuhan tentu bisa dengan menyanyikan pujian-pujian seperti yang kita pujikan awal tadi. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, dan seterusnya. Tetapi juga memuji Tuhan di dalam doa penyembahan kita kepadanya. Yang diungkapkan dari relung hati yang terdalam untuk kita bisa sampai kepada Tuhan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Melalui doa, mulai pembacaan firman Tuhan, Alkitab, dan juga memuji Tuhan bisa kita lakukan dengan cara melakukan tugas-tugas panggilan pelayanan yang ada dalam kehidupan kita. Mengasihi sesama kita, berbagi dengan orang lain, dan banyak yang bisa kita lakukan. Sebab dengan adanya kebangkitan orang mati, artinya masih ada kehidupan di sorga, dan tentu saja menjadi berita yang membahagiakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman kita menyatakan di dalam pengakuan iman rasuli kita percayakan kebangkitan daging. Kita percaya ada kebangkitan, itu menjadi sebuah keyakinan iman kita. Hal ini tentu menjadi sebuah sukacita dan kebahagiaan manakala ketika kita yang saat ini hidup di tengah-tengah kehidupan dunia dan prosesnya nanti Tuhan mengatur
kapan kita secara fisik jasmani mati, dikuburkan, dan kita nanti masuk di dalam proses kebangkitan, dibangkitkan oleh Tuhan dan mendapatkan anugerah kehidupan yang kekal di dalam surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu perlu diingat tidak semua orang masuk ke dalam kehidupan kekal. Tidak semua. Tentu hanya orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Setia memikul salibnya, setia untuk menyangkal diri, biar kita serupa dengan kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga kehidupan ini dengan tetap memuji Tuhan. Dan berusaha untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita satu dengan yang lain bisa mengungkapkan, bisa berefleksi tentang kisah kehidupan yang sudah kita jalani. Tentu di sana ada pergumulan, tentu di sana ada tantangan, tapi tentu di sana ada sukacita, damai dan sejahtera. Kemudian bagaimana kita bisa mengungkapkan sukacita, memuji Tuhan yang begitu luar biasa. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang harus tetap kita lakukan adalah hidup bersukacita di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Yang kedua, hidup dengan tetap memuji Tuhan, memuji akan kebesarannya. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam kesukacitaan, di dalam kesedihan, di dalam apapun keadaan, mari kita belajar tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita merefleksikan pengalaman akan kehidupan kita, mari kita secara pribadi, lepas pribadi, menjadi sebuah introspeksi diri. Bapak Ibu, tentu ketika kita merefleksikan diri tentang berbagai kisah kehidupan yang kita jalani,
itu akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita seterusnya, ketika itu kita jadikan sebagai suatu berkat dan kasih karunia. Mungkin kita bisa menggunakan panduan dengan sebuah pertanyaan. Tuhan memberikan kepastian akan adanya kebangkitan orang mati. Sudahkah kita mempersiapkan diri supaya kita dapat ikut dibangkitkan? Nah, ini sebuah perenungan. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kepastian akan adanya kebangkitan orang mati, sudahkah kita mempersiapkan diri supaya dapat ikut dibangkitkan? Yang kedua, bagaimana perilaku hidup manusia yang percaya kebangkitan orang mati sebagai anugerah Allah melalui kebangkitan Yesus? Sebuah perenungan bagi kita. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling menghiburkan, sehingga hidup kita ini hidup yang memuji Tuhan. Hidup kita ini hidup yang bersukacita karena Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu, tentang kebangkitan. Kami percaya bahwa Engkau pun nantinya akan membangkitkan kami, dan Engkau akan menganugerahkan kepada setiap kami orang yang percaya kepada Tuhan, masuk di dalam hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Bapa kami di dalam surga, selama kami berada di tengah-tengah dunia yang fana ini, kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memimpin kami, agar kami dimampukan dan dikuatkan senantiasa di dalam kami menjalani kehidupan di dunia yang keras ini. Ketika berbagai-bagai pencobaan datang, kami tidak mudah patah, tetapi kami terus selalu mengingat akan Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami, bahwa Engkau selalu ada untuk setiap pergumulan kami. Ketika kami ada di dalam kesusahan, janganlah kesusahan itu menjadikan hidup kami jauh daripada Tuhan. Tetapi ajarlah kami Tuhan, di dalam kesedihan kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu, hingga kami pada saat ini, kami yang sudah berusia cukup lanjut, ada yang 90 tahun lebih, ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan saat ini ada saudara-saudara kami yang memasuki usia-usia di atas 50 tahun. Berikanlah Tuhan kepada setiap kami Tuhan kekuatan dan kesehatan, agar kami boleh menjalani hidup ini dengan senantiasa bersukacita dan memuji Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para adiyoswa di GKJ Mijen, kiranya Engkau memberkati setiap mereka satu persatu. Para orang tua kami yang saat ini mungkin oleh karena raganya yang sudah demikian renta, sudah tidak bisa beraktivitas seperti biasa,
kiranya Engkau tetap memberikan sukacita, tetap memberikan bibir dan mulutnya untuk bisa memuji memuliakan Engkau, dan senantiasa mengucap syukur akan keadaan dalam hidupnya di dalam segala hal. Demikian juga yang saat ini sedang menderita sakit, Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan setiap mereka hanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah pemelihara hidup kami. Kami percaya ketika Engkau berkehendak untuk menjamah setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, kami percaya mujizat itu akan terjadi, kesembuhan itu terjadi atas setiap para orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Demikian juga kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang di dalam merangkai kehidupan bersama keluarga, ada beberapa tantangan, ada beberapa hambatan. Mari Tuhan, Engkau persatukan setiap kami untuk menjadi satu, dan apa yang Engkau persatukan itu tidak bisa diceraikan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk belajar menerima kelemahan pasangan kami, menerima kelebihan pasangan kami, sehingga kami boleh hidup bersama, saling mengasihi, saling menyayangi. Tuhan di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja kami di GKJ Mijen dalam minggu-minggu yang akan datang. Kiranya Engkau memberkati, baik itu persekutuan doa, kegiatan anak-anak sekolah minggu, ibadah hari Minggu, dan juga pelayanan kataksasi. Demikian juga kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan khusus, yaitu Rioyo Unduh-Unduh pada tanggal 12 Juni yang akan datang. Kiranya Engkau memberkati persiapan yang sudah dilakukan oleh segenap panitia. Terima kasih Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa untuk segenap pelayan-pelayan khusus-Mu di GKJ Mijen ini, baik itu Bapak Pendeta dan keluarga, baik itu majelis, penatua, diaken yang didukung oleh keluarga, para panitia, para komisi, guru sekolah minggu, korempa, tenaga gereja, kiranya Tuhan memberkati. Berkati Tuhan untuk kehidupan bersama kami bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, jauhkan bangsa dan negeri kami ini dari perpecahan, pertikaian, dan juga huru-hara. Biarlah roh Tuhan terus menaungi setiap insan manusia di Indonesia ini untuk menjadi manusia-manusia yang berperilaku benar, baik, saling menghargai dan toleransi di antara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, berkati kota kami Semarang, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bapak RT RW di mana kami boleh ada di lingkungan sekitar kami, kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa kami dalam surga, demikian juga kami berdoa untuk setiap pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan juga oleh gembala-gembala, pendeta, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menyertai dengan kasih dan kuasa Tuhan. Berkati lembaga-lembaga pelayanan, baik itu kesehatan, pendidikan, sosial, dan juga lembaga-lembaga yang lain. Biarlah semuanya itu boleh mengabarkan Injil kabar sukacita, memberitakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mohon ampun apabila di dalam kami bersekutu pada saat ini ada dosa. Kiranya Tuhan memberkati. Kami mohon doa kami ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Bapak Ibu, kita akhiri dengan sebuah pujian Kidung Jemaat 340 bait 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus. Bapak Ibu tentunya sudah hafal pujian ini. Na na ni na ni ne na 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 na. Kita pujikan 3 2 1. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengar semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegap. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Amin.